Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Selamat sahabat, selamat pagi. Berita mission dibawakan oleh Anti Leni. Kelas anak-anak dibawakan oleh Miss Meli. Kelas kakak-kakak dibawakan oleh Ibu Phoebe. Junjun kita mulai sekolah sahabat. Oh iya, doa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus pimpin kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat ulang tahun Biel. Selamat ulang tahun Gofri. Selamat ulang tahun Rafa. Selamat ulang tahun Gloria. Selamat ulang tahun Maverick. Selamat ulang tahun Kenjiro. Selamat ulang tahun Michelle dan Max. Selamat ulang tahun Valerie. Selamat ulang tahun Bravely. Selamat ulang tahun Mercy. Itulah teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Juni. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat sahabat. Apa kabar adik-adik semua? Anti berharap adik-adik selalu sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Baiklah adik-adik, cerita mission kita di sahabat yang pertama ini datangnya dari Afrika, tepatnya dari ibu kota Gabon yang bernama Libreville. Nah, di ibu kota Gabon ini tinggallah sebuah keluarga yang bernama keluarga Endong. Ayah dan ibu di keluarga Endong ini, mereka sangat suka berdoa. Jadi setiap hari mereka tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Dan karena mereka sangat suka berdoa, mereka sampai memberi nama ketiga anak mereka dari kata Prancis, prière, yang artinya doa. Anak mereka yang pertama, seorang laki-laki, diberi nama Priel. Dan anak mereka yang kedua, seorang perempuan, diberi nama Priela. Dan anak mereka yang paling kecil, yang ketiga, seorang perempuan, diberi nama Priscilia. Nah, adik-adik, Priscilia dari kecil, dari dia usia 3 tahun, dia sudah sangat suka berdoa. Jadi Priscilia ini tidak pernah lupa berdoa setiap hari. Di saat dia mau tidur, Priscilia selalu berdoa. Nah, di suatu malam, di saat usia Priscilia 12 tahun, saat itu dia sudah siap-siap mau tidur. Jadi dia dan kakaknya Priela yang berusia 13 tahun, mereka berdua ini tidur di dalam satu kamar yang sama. Dan di malam itu mereka berdua bertelut di atas kasur, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata, "Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segalanya. Sekarang kami sudah mau tidur. Kiranya Engkau mengirimkan malaikat untuk menjaga kami dan juga tetangga-tetangga kami. Bapa kami di surga, berikanlah kiranya kami mimpi yang baik dan tolong ungkapkanlah kepada kami hal-hal tersembunyi yang perlu kami ketahui. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Nah, setelah mereka selesai berdoa, mereka kemudian tertidur. Nah, adik-adik,
jam 2 pagi, di saat Priscilia dan Priela sedang tertidur lelap, tiba-tiba Priscilia merasakan ada sepasang tangan yang mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Priscilia ini sampai tidak bisa bernafas. Dia berusaha untuk menghirup udara tetapi dia tidak bisa karena tangan ini mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Kemudian Priscilia berusaha meronta, berusaha menjauh dari tangan yang mencengkeram lehernya ini, tetapi dia tidak bisa. Nah, di tengah-tengah ketakutannya itu, dia mengingat pesan ibunya. Ibunya pernah berpesan kepada Priscilia, "Priscilia, kalau kamu sedang dalam masalah, kamu jangan lupa untuk menyebut nama Tuhan Yesus." Lalu kemudian Priscilia ini berkata, "Dalam nama Yesus." Dan setelah itu, dia juga mulai membaca dari Mazmur 23 yang isinya, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Nah, setelah itu, Priscilia kemudian tiba-tiba terbangun. Dia bisa membuka matanya, dan di saat itu Priscilia tersadar bahwa dia tidak sedang bermimpi, tetapi benar-benar ada sepasang tangan yang tidak terlihat yang mencengkeram lehernya dengan sangat kuat, sehingga Priscilia ini tidak bisa bernafas. Dia sesak nafas dan dia jantungnya berdebar sangat kencang karena dia ketakutan. Tetapi Priscilia dia berusaha tetap tenang dan dia bertelut, dan kemudian Priscilia berdoa, "Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah melindungi saya. Saat ini saya tidak tahu siapa yang berusaha menyakiti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Nah, adik-adik, setelah Priscilia berdoa, tiba-tiba tangan yang sebelumnya mencengkeram lehernya dengan sangat kuat, tiba-tiba terlepas. Dan akhirnya Priscilia bisa bernafas lagi. Kemudian Priscilia menghirup nafas dalam-dalam. Dan saat itu Priscilia melihat kakaknya Priela masih tertidur lelap. Kemudian Priscilia cepat-cepat naik ke atas kasur dan dia kemudian tertidur. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia sehingga dia bisa tertidur. Nah, keesokan paginya Priscilia menceritakan apa yang dia alami semalam kepada ibunya. Ibunya sangat kaget, tetapi ibunya juga senang karena Priscilia ini tidak lupa untuk berdoa. Nah, ibunya berkata kepada Priscilia, "Mungkin ada seseorang yang berusaha menyakiti kamu melalui ilmu sihir. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kamu kalau kamu tidak menyebut nama Tuhan Yesus." Nah, sejak saat itu, Priscilia merasa sangat bersyukur oleh karena Yesus sudah menyelamatkan dia. Dan setiap hari Priscilia selalu berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup dan juga perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada saya." Nah, jadi adik-adik, dari cerita Mission ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jikalau adik-adik sedang dalam masalah, atau adik-adik sedang ketakutan, atau mungkin adik-adik sedang sedih, adik-adik jangan lupa adik-adik berdoa kepada Tuhan. Sebut nama Tuhan Yesus. Dan setiap malam sebelum adik-adik tidur, adik-adik juga jangan lupa berdoa supaya Tuhan menjaga adik-adik sepanjang malam selama adik-adik tertidur. Nah, sampai di sini cerita Mission kita pada sahabat ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mission. Selamat sahabat, Tuhan memberkati semua. Halo anak-anak, selamat hari sahabat semuanya. Kembali lagi dengan Miss Melly. Sahabat ini Miss akan menceritakan untuk anak-anak kindergarten. Jadi, Miss harap semua anak-anak kindergarten sudah duduk manis dan siap untuk mendengarkan cerita. Sebelum Miss akan ceritakan, Miss mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa sedih? Pasti banyak yang sudah pernah merasa sedih ya. Misalnya, ada teman yang udah gak mau lagi bicara sama kita. Bagaimana perasaannya? Sedih kan? Nah, sahabat ini Miss mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Hana. Hana ini sudah memiliki suami, namanya Elkana. Jadi Hana dan Elkana adalah pasangan suami istri. Pada suatu hari, mereka lagi siap-siap bawa makanan, persiapan untuk pergi ke Bait Suci. Nah, Bait Suci ini berada di suatu tempat yang namanya Silo. Nah, setiap tahun mereka pergi ke sana untuk beribadah atau sembahyang. Pada awal-awal tahun pernikahan Hana dan Elkana,
mereka pun sangat berbahagia. Tapi pas tahun-tahun terakhir ini, Hana sudah merasa ada yang kurang dalam keluarga mereka. Hana rindu untuk memiliki seorang bayi, tapi sayangnya Hana dan Elkana belum memiliki seorang bayi. Nah, itulah yang membuat Hana merasa sangat sedih. Apalagi ketika mereka pergi ke bait suci untuk sembahyang, Hana melihat banyak keluarga yang datang berbondong-bondong membawa anak-anak. Mereka pun melakukan perjalanan ke bait suci untuk sembahyang. Di mana? Di Silo. Ketika mereka sudah sampai, mereka melakukan ibadah atau sembahyang. Tiba saatnya untuk makan-makan besar. Nah, kalau sudah makan-makan besar, Elkana mengambil makanan untuk Elkana, untuk dirinya sendiri, untuk Hana, dan dia ambil makanan ekstra untuk bayi yang sebetulnya mereka belum ada, belum punya. Ketika Hana melihat apa yang dilakukan Elkana, itu membuat Hana semakin sedih. Dia berusaha menahan tangisnya, tapi dia tidak bisa. Dia sudah tutup mata, dia sudah tutup mulutnya, tapi dia tidak bisa tahan. Akhirnya dia pun menangis. Hana sangat sedih. Elkana bilang, "Aku ada di samping kamu. Aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki yang ada di dunia ini." Elkana berusaha untuk menghibur hati Hana. Lalu Hana pun masuk ke dalam bait suci dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, aku sangat menginginkan seorang anak. Aku rindu untuk memiliki seorang anak laki-laki." Dia sangat sedih. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia memeluk dirinya erat-erat. Dia menggoncangkan tubuhnya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia menangis, tapi tidak ada suara. Jadi mulutnya bergerak-bergerak, berdoa, mengucapkan doa yang disampaikan kepada Tuhan, tapi tak terdengar suara apapun. Nah, hal tersebut membuat Imam Eli terhenti sejenak. Dia perhatikan Hana, ada apa dengan orang ini? Imam Eli yakin Hana pasti telah minum anggur yang keras, sudah mabuk dia. Imam Eli datang kepada Hana dan dia marah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu mabuk tapi berada di dalam bait suci?" Tapi ternyata, apa kata Hana? "Saya tidak mabuk, saya tidak minum anggur, tapi saya sedang berbicara kepada Tuhan. Saya menyampaikan masalah kepada Tuhan." Lalu Imam Eli pun yang awalnya marah, cemberut, dia langsung tenang. Dan apa yang disampaikan Imam Eli? Imam Eli bilang kepada Hana, "Kamu tidak usah sedih lagi karena Tuhan sudah mendengarkan doa yang disampaikan oleh Hana." Nah, ketika Hana mendengarkan perkataan dari Imam Eli, tiba-tiba awalnya yang dia merasa seperti ada awan gelap menutupi dirinya, tiba-tiba ketika dia mendengarkan apa yang Imam Eli katakan kepada Hana, awan gelap itu pun langsung hilang. Nah, tiba-tiba dia merasa senang sekali. Dia merasa lega, seperti bebannya sudah diangkat. Lalu dia berjalan perlahan-lahan, tapi dengan hati yang sangat senang, wajah yang berseri-seri. Ketika dia melihat ada orang-orang di samping, dia sapa dengan sangat baik. Dia tegur dengan sangat baik. Hatinya telah berubah. Dia yakin dan percaya apa yang telah disampaikan Imam Eli itu adalah suatu kabar baik yang benar-benar akan terjadi. Jadi dia percaya bahwa doa yang dia telah sampaikan kepada Tuhan dengan air mata itu akan benar-benar dijawab oleh Tuhan. Dia berjalan perlahan-lahan kepada Elkana, kepada suaminya, dan dia menyampaikan apa yang dia telah dengar dari Imam Eli. Mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Eli, imam yang sudah tua, tapi mereka percaya yang disampaikannya adalah benar dan Tuhan akan menjawab apa yang Hana doakan, yaitu seorang bayi
yang istimewa. Jadi ceritanya sampai di sini, pelajaran yang kita bisa ambil yaitu ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun yang kita sudah doakan itu telah didengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa yang kita telah layangkan, yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat. Sampai jumpa di sahabat-sahabat berikutnya. Bye! Halo, selamat Sabat anak-anak kelas primary. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, pada Sabat ini merupakan Sabat pertama dalam triwulan yang ketiga ini. Judul pelajaran kita, seorang murid baru. Nah, pernah nggak anak-anak kehilangan seorang teman? Misalnya temannya pindah sekolah ataupun pindah gereja yang lain. Nah, dalam cerita ini Yesus ditinggal atau dikhianati sama muridnya. Ya, kita tahu bersama Yudas mengkhianati Yesus. Dia memilih untuk meninggalkan Yesus. Dan murid-murid yang lain ingin mencari seorang pengganti yang baru. Oke, mari kita temukan dalam cerita ini. Siapa kira-kira pengganti Yudas? Banyak yang sudah terjadi dalam 6 minggu ini. Murid-murid masih dapat merasakan kepanikan dan ketakutan. Murid-murid pernah lari. Mereka pernah lari dari taman ketika tentara-tentara menangkap Yesus. Dan mereka juga sudah melihat bagaimana Yesus mati, yang mati di kayu salib. Mereka masih tidak dapat melupakan bagaimana orang-orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Bagaimana orang-orang ingin agar Yesus ini mati. Dan ketika Yesus mati, mereka dapat merasakan bagaimana kosongnya hari Sabat tanpa kehadiran Yesus. Banyak juga tamu-tamu yang ingin bertemu Yesus pada waktu itu. Namun, ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mendapati bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Pada hari Minggu pagi, secercah harapan mulai bersinar kembali. Wanita-wanita datang berlarian. Mereka datang kepada murid-murid Yesus di rumah di atas. Mereka berlari dan mereka berkata, "Yesus sudah hidup kembali." Wah, masih banyak yang tidak percaya. Mereka berpikir, mana mungkin Yesus hidup kembali? Dan benar, pada waktu itu juga datanglah Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Dan mereka sangat senang. Mereka bersyukur karena Yesus mereka, karena guru mereka boleh bangkit kembali, bangkit dari antara orang-orang mati. Dan mereka menggunakan waktu yang ada untuk berkumpul bersama-sama. Mereka belajar bersama-sama. Mereka ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Yesus. Mereka ingin mengenal lebih jauh lagi tentang guru mereka itu. Dan di suatu ketika Yesus mengajak mereka pergi ke Gunung Zaitun. Pada saat itu Yesus berkata kepada murid-murid dan pengikutnya, "Kalian harus tunggu di Yerusalem. Kalian harus tunggu di sini. Ada satu janji yang akan kuberikan kepada kamu, yaitu aku akan mengirimkan kepada kalian Roh Kudus." Waduh, sangat bersyukur, mereka sangat senang karena mereka akan diberikan
Roh Kudus. Dan ketika murid-murid mendengarkan janji Tuhan itu, mereka sangat senang. Roh Kudus ini apa tugasnya? Ya, Roh Kudus akan menuntun dan menghibur. Dia akan menuntun dan menghibur murid-murid ini. Dan seketika setelah itu Yesus mulai naik, dia mulai terangkat ke angkasa dan murid-murid melihat Yesus sampai Yesus tidak kelihatan lagi. Dan setelah itu setiap hari murid-murid dan pengikut Kristus mereka berkumpul di suatu ruangan besar dan mereka beribadah, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berbicara mengenai hal-hal yang Yesus sudah ajarkan. Dan suatu ketika kira-kira ada 120 orang berkumpul di ruangan itu. Kemudian Petrus berdiri dan semua orang terdiam. Dan Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus telah memberikan sebuah pekerjaan untuk mereka lakukan. Ingat bahwa Yesus memberikan pekerjaan untuk murid-murid ini lakukan. Apa itu? Mereka harus menjadi saksi-saksi Yesus. Nah, dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, sampai ke ujung bumi. Beritahukan bahwa aku mengasihi mereka dan aku akan datang kembali menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Wah, luar biasa ya. Murid-murid harus menjadi saksi, memberitahukan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosa. Luar biasa ya. Nah, dan sekarang ini merupakan waktu terbaik untuk murid-murid melakukan tugas yang mulia itu. Yudas sudah mati dan mereka harus mencari seseorang untuk menggantikan tempat Yudas. Nah, di sini dikatakan bahwa orang itu haruslah orang yang pernah berjalan bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid Yesus selama Yesus ada di dunia. Dan Petrus berkata, orang itu harus mengikuti Yesus sejak Yohanes membaptiskan dia. Dan orang itu juga harus tahu bahwa Yesus sudah diangkat ke surga. Berarti orang ini harus ada bersama-sama dengan mereka. Juga orang itu harus menceritakan tentang kasih Yesus. Bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib dan semua orang-orang di situ setuju atas usul Petrus ini. Kemudian orang itu mengusulkan 2 nama. Ya, ada 2 nama yang diusulkan untuk menggantikan tempat Yudas. Yang pertama, seseorang yang dipanggil Yusuf, dan yang kedua dipanggil Matias. Nah, ini merupakan pilihan yang sukar buat murid-murid. Kemudian mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mereka meminta petunjuk kepada Tuhan dan akhirnya terpilih orang untuk menggantikan Yudas. Siapakah murid baru itu? Ada yang sudah tahu? Iya, benar.
Matias. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Dan mulai sejak saat Matias ini dipilih, dia langsung melakukan pelayanan. Dia melakukan pelayanan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Matias akan menceritakan kepada dunia tentang Yesus. Dan Matias mau menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Anak-anak, Yesus sampai saat ini membutuhkan juga murid-murid yang mau mengikuti dan melayani Yesus. Murid-murid ataupun anak-anak yang mau menceritakan kasih Yesus kepada orang lain dan bagaimana Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita baca ayat hafalan kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan untuk tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang mau menjadi pengikut Yesus? Siapa yang mau menceritakan kasih Yesus? Baiklah, kita semua menjadi pengikut Yesus, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita betapa Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Halo, sudah siap membuat art and craft lagi? Art and craft kita kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 5 sampai dengan 9, yaitu tentang Nuh dan baterainya. Siapkan botol berisi air dan campurkan cat berwarna coklat, kemudian shake. Tata kayu dan tuangkan air cat yang sudah kita bikin tadi. Kita rendam semalaman dan pastikan kering saat mau memakainya. Karena manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, maka banyak pula orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghapuskan manusia dan juga hewan-hewan yang sudah Ia ciptakan dari muka bumi ini. Tetapi ada satu orang yang hidupnya benar dan tidak bercela, yang selalu berdoa kepada Allah, yaitu Nuh. Nuh memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka semua sudah memiliki istri. Allah berkata kepada Nuh supaya ia membuat bahtera dari kayu gofir. Allah juga memberitahu Nuh bagaimana cara untuk membuat bahtera. Saat membuat bahtera, Nuh dibantu oleh istri dan 3 orang anak dan 3 orang mantunya. Allah juga berfirman bahwa bahtera itu harus dibuat berpetak-petak. Allah juga menyuruh Nuh untuk mengumpulkan semua binatang dan jumlahnya harus 1 pasang. Ketika hewan-hewan itu datang sepasang demi sepasang dan Nuh sudah menyelesaikan bahteranya, semua orang yang melihat mengolok-ngolok Nuh dan tidak percaya bahwa akan ada air bah. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan Allah menutup pintu bahtera itu. Turunlah hujan lebat dan menjadi air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi ini. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah benar-benar kering. Allah membuka pintu bahtera itu dan berfirman kepada Nuh agar Nuh keluar beserta istri dan anak-anaknya dan istri anaknya, dan semua binatang juga ikut bersamanya untuk keluar dari bahtera. Setelah keluar pun, Nuh tidak lupa mengucap syukur dan memberikan korban bakaran bagi Allah. Allah memberikan pelangi di langit sebagai tanda perjanjian antara Nuh dan Allah. Yeay, bahtera Nuh kita sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Jesus love me, this I know.
For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are with might, he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini di Sabat yang suci ini, Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami bisa tetap sehat selalu di rumah, dan jaga kami dan jaga keluarga kami yang berada di luar sana. Tuhan, tolong berkati juga pandemi ini, berkati agar bisa cepat berlalu, agar kami bisa bertemu dengan teman-teman, guru-guru dan keluarga di luar sana, Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami pada hari ini, Tuhan, agar kami bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih anak yang lebih menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong menjawab dan dengar doa ini Tuhan, demi Yesus kami doa, amin. Kalau sahabat kita udah selesai, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus berkati, bye.